Masih ingat sama agen elit yang satu ini? Chow Sing-sing. Polisi paling jenius, jago tembak, dan pahlawan yang nyelamatin ratusan nyawa di film pertama. Kalau di film lain, dia harusnya udah jadi komandan atau minimal punya asisten pribadi. Tapi ini dunianya Chow Sing-sing, di mana logika seringkali absurd. Bukannya naik jabatan, dia malah balik lagi nyamar jadi anak sekolah. Yap, sekolah lagi. Tapi sayangnya, ini dunianya Stephen Chow. Selamat datang di kenyataan pahit. Kenalin, ini Chow Sing-sing versi terbaru. Jabatan, polisi, lalu lintas. Tugas utama, meniup peluit sampai bibir manyun dan ditabrak mobil saat mau nilang. Dari pahlawan jadi korban jalanan. Karir impian versi gagal total. Kenapa dia bisa terdampar di jalanan? Karena mulutnya lebih cepat daripada otaknya. Di depan Ibu Wang, bosnya yang tidak kenal ampun, si Sing-sing ini malah sok asik. Dia pikir prestasi lamanya bakal bikin dia dapat karpet merah. Padahal bagi Ibu Wang, Sing-sing itu cuma polisi sombong yang butuh dididik di bawah terik matahari. Lihat, gayanya masih ngerasa paling keren se-Hongkong. Kacamata hitam itu bukan untuk gaya doang, tapi buat nutupin mata yang kelilipan debu jalanan. Dia adalah satu-satunya polisi yang bisa bikin macet jadi makin parah cuma karena dia kelamaan gaya pas mau niup peluit. Bayangkan kalian jadi Chow Sing-sing. Turun jabatan jadi polantas. Kena omel bos tiap hari dan gak punya duit. Hidupnya udah kayak paket lengkap penderitaan. Tapi di rumah ada Miss Hu. Dia bukan cuma pacar tapi malaikat yang tetap setia meski Sing-sing sudah turun kasta jadi tukang tilang. Masalahnya malaikat biasanya punya permintaan yang bikin manusia biasa jantungan. Dan hari ini Miss Hu datang ke rumah bukan sendirian tapi satu keluarga. Suasana langsung gak enak. Senyum ada, tapi isinya tekanan semua. Dan akhirnya permintaan itu keluar. Menikah. Bagi orang normal ini kabar bahagia, tapi buat Sing-sing ini adalah vonis. Miss Hu mulai mainkan jurus kode keras. Dia bilang, Sing, kita udah lama bareng, kapan kita berkeluarga? Chow Sing-sing yang denger itu langsung panik. Di otaknya, kata nikah bukan berarti cinta, tapi berarti biaya gedung, hajat, hedon, dan emas. Semua itu muter di kepala dia, kayak tagihan yang gak ada diskon. Padahal buat beli bensin motor dinasnya saja, dia harus mikir 2 kali. Tapi, beruntungnya Chow Sing-sing punya Miss Hu. Dia bukan cuma cantik, tapi juga berhati malaikat. Dan dia punya tabungan $100.000. Iya, $100.000, tapi dengan penuh keyakinan, dia pura-pura bilang itu adalah tabungan pernikahan mereka. Itu cukup buat nenangin situasi untuk sekarang. Masalah pernikahan selesai sejenak. Setelah Miss Hu dan keluarganya pulang, datanglah Pamantat. Dia membawa sebuah berkas. Berkas tentang misi baru. Dan seperti biasa dia minta Chow Sing-sing buat menjelaskan isinya. Setelah mengerti isi dokumen itu, mata Sing-sing langsung bolotot. Esok harinya, dia langsung menghadap Ibu Wang. Dengan penuh harap, dia minta buat ikut misi itu. Tapi bukannya disetujui, dia malah dihina. Ibu Wang dengan santainya bilang kalau Sing-sing bakal dimutasi ke daerah terpencil. Bukan naik level, malah diasingkan. Dengar itu, hati Sing-sing langsung sakit hati. Rasanya nyelekit sekali. Bukan cuma karena karirnya, tapi juga masa depannya. Dari polisi elit, jadi polantas, dan sekarang hampir jadi penghuni daerah antah berantah. Akhirnya,
Dengan sisa harga diri yang ada, Chow Sing Sing memutuskan untuk resign. 咁你咪好得閒，恭喜晒喎！啊，唔該啲低級警務人員出去先，我哋要開會。Sorry，我唔係低級警務人員 ，actually 我唔再係警務人員啦，我唔撈。 Meski sudah bukan anggota kepolisian lagi, Chow Sing Sing tetap bertekad menyelesaikan misi itu. Karena buat dia ini bukan cuma soal tugas, tapi soal harga diri, dan mungkin juga butuh duit. Akhirnya, dia punya ide yang tidak terlalu pintar, tapi cukup nekat. Dia mulai merekrut orang. Bukan polisi, bukan agen rahasia, tapi siswa. Lebih tepatnya, 3 siswa yang dulu pernah muncul di film sebelumnya. Tim impian? Jauh dari kata itu. Awalnya, mereka langsung menolak. Wajar sih, kerja bareng Sing Sing lebih beresiko daripada ikut ujian tanpa belajar. Tapi kemudian, Sing Sing mulai bahas soal honor, dan seperti keajaiban, yang tadinya menolak mereka langsung berubah pikiran. Karena di dunia ini ada satu hal yang lebih kuat dari logika, yaitu uang bus. Rencana Chow Sing Sing sederhana. Dia bakal jadi murid lagi, sama seperti di film sebelumnya. Karena kalau satu cara berhasil, kenapa tidak diulang lagi? Akhirnya dia mendaftarkan diri dan 3 rekannya ke sebuah sekolah internasional dengan status sebagai murid pindahan. Esok harinya, Chow Sing Sing dan skuad resmi masuk sekolah dengan seragam dan akting yang seadanya. Tapi ada satu hal yang nggak mereka duga. Ternyata bukan cuma mereka yang nyamar. Polisi Hong Kong juga menyusup ke sekolah ini sebagai murid. Sekolah ini sudah seperti markas polisi berkedok pelajar. Dan belum selesai sampai situ, mereka juga tidak menyangka kalau Paman Tat ikut menyamar. Tapi bukan jadi murid, melainkan menjadi guru BP. Dari yang harusnya mengawasi murid, sekarang malah mengawasi polisi yang cosplay jadi murid. Kacau, itu baru permulaan. Saat mereka akan menuju kelas, Chow Sing Sing bertemu dengan seorang wanita, cantik, tenang, dan sedang membaca buku. Namanya Sandy, dan seperti biasa, Sing Sing langsung jadi orang paling sok tahu sedunia. Dengan gaya sok keren, dia mendekati Sandy lalu merekomendasikan buku yang katanya cocok buat dia. Padahal, baca saja belum tentu tamat. Singkat cerita, mereka masuk ke kelas, dan ternyata Sandy adalah teman sekelasnya. Dunia ini sempit, tapi kebetulannya terlalu niat. Yang lebih aneh lagi, entah pelet apa yang dipakai. Sandy malah terlihat punya perasaan ke Chow Sing Sing. Saat jam istirahat, Chow Sing Sing sedang berjalan. Lalu, matanya tertuju ke satu orang, Sandy. Dia memperhatikan Sandy dengan serius. Di kepalanya, cuma ada satu pikiran, apa dia terlibat dalam misi ini? Dengan tatapan tajam penuh kecurigaan, tapi di sisi lain, Sandy malah kegeeran. Dia berpikir, dia lagi merhatiin aku. Satu lagi mikir investigasi, yang satu lagi mikir kisah cinta. Dan di momen itu, muncul seorang siswa yang jelas cemburu. Tanpa banyak pikir, dia lempar bola basket ke arah Sing Sing. Semua terjadi dalam hitungan detik. Dengan satu pukulan, Sing Sing melubangi bola basket itu dengan pukulannya. Semua orang langsung bengong. Tapi tidak dengan Sandy, dia
makin kelepek-kelepek pada Chow Sing Sing. Di tempat lain situasinya jauh berbeda. Polisi Hong Kong sedang menjalankan sebuah operasi besar, menyergap markas teroris. Misi yang harusnya cepat dan bersih, tapi kenyataannya jauh dari harapan. Bukannya berhasil, mereka malah terbantai. Satu demi satu jatuh, tanpa banyak perlawanan. Operasi ini gagal total, dan sekarang target mereka mulai bergeser. Bukan lagi polisi, tapi sekolah. Sekolah tempat Chow Sing Sing sedang menyamar. Tanpa dia sadari, kekacauan yang tadi cuma pemanasan. Karena sekarang, masalah yang sebenarnya baru saja dimulai. Di sekolah Chow Sing Sing sedang mengikuti pelajaran olahraga. Bukan lari, bukan push up, tapi judo. Dan seperti takdir, dia dipasangkan dengan Sandy. Guru langsung menyuruh mereka sparring. Harusnya ini jadi momen buat nunjukin skill. Tapi ini Chow Sing Sing, logika tidak berlaku di sini. Bukannya serius bertarung, dia malah menari bersama Sandy. Thành Yang. Saat jam istirahat, Sing Sing melihat Sandy yang berjalan sendirian. Ini kesempatan bagi Sing Sing. Dengan alasan mencari informasi, tapi sebenarnya lebih ke modus, Sing Sing pun mendekati Sandy. Mulai ngobrol, sok santai, padahal deg-degan setengah mati. Dia coba gali informasi tentang sekolah, tentang murid-murid, dan kemungkinan keterlibatan Sandy dalam misi. Tapi, alih-alih dapat informasi penting, dia malah dapat informasi yang bikin dia senyum-senyum sendiri. Informasi apa itu? Sandy ternyata tertarik sama Chow Sing Sing. You serious? Hubungan Sandy dan Sing Sing makin lama makin erat. Sampai akhirnya Sandy mengajak Sing Sing makan bersama. Harusnya ini jadi momen romantis. Tapi ini hidupnya Sing Sing. Gak mungkin berjalan normal. Di waktu yang sama, Miss Ho sang kekasih juga makan di tempat yang sama bersama keluarganya. Dan tanpa disangka, Miss Ho adalah kerabatnya Sandy. Dunia ini sempit, tapi ini terlalu kejam. Sing Sing yang sudah mati-matian menyamar, akhirnya harus menghadapi dua dunia sekaligus. Dan saat suasana mulai tegang, muncullah Paman Tat. Datang tanpa diundang, seperti jelangkung, dan seperti biasa, bacotnya tanpa filter. Dengan santainya, dia membocorkan semuanya tentang penyamaran, tentang misi, dan semua kebohongan Sing Sing. Suasana langsung jadi canggung. Bukan canggung biasa, tapi canggung level kiamat sosial. Sing Sing tidak bisa berkata apa-apa.
hanya bisa pasrah dan ridho akan keadaan. Semua alasan langsung hilang, dan Miss Ho akhirnya tahu semuanya. Tanpa banyak kata, dia membatalkan pernikahan dan memilih pergi, meninggalkan Sing Sing. 好辦法啦！嗱，咁啊搞掂啦，一諗就諗到啦，唔結婚咪得咯。你知我俾你累死啦，你條豬抌兜！ Kesialan masih belum usai. Esok harinya saat Sing Sing kembali ke sekolah, datanglah Ibu Wang, tapi bukan sebagai atasan. Dia datang menyamar sebagai orang tua kandungnya Sing Sing. Ternyata penyamaran Ibu Wang ini ada maksud lain. Ada udang di balik batu. Dia dan Paman Tat diam-diam bekerja sama. Bukan buat bantu Sing Sing, tapi buat menjatuhkan dia dari misi ini. Mereka ingin Sing Sing keluar dari sekolah itu. Alasannya, karena dia dianggap mengacaukan misi kepolisian. Dan akhirnya, Sing Sing benar-benar dikeluarkan. Saat para murid dan guru sedang mempersiapkan acara Natal sekolah, suasana terlihat damai, penuh tawa, dekorasi, dan kebahagiaan. Tapi itu cuma di permukaan, karena di saat yang sama, kelompok teroris mulai bergerak dan menyamar. Mereka masuk ke sekolah tanpa peringatan, tanpa ampun, mereka langsung menyandra semua orang. Guru, murid, semuanya terjebak. Di tengah kepanikan itu, ada satu orang yang masih sempat bertindak. Si mata empat Wang rekan Sing Sing yang ikut disandera dengan diam-diam menelepon Sing Sing di rumah. Sing Sing yang mendengar kabar itu langsung terdiam. Semua yang dia tinggalkan sekarang dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, dia langsung menelepon unit SWAT kepolisian. Dia minta bantuan supaya para sandera bisa diselamatkan. Ini saatnya semuanya diperbaiki. Tapi kenyataannya tidak seindah itu. Karena sekarang Sing Sing bukan siapa-siapa lagi. Dia sudah resign. Dan bagi mereka, suaranya tidak penting. Permintaannya diabaikan. Tidak ada bantuan. Tidak ada respon. Tidak ada yang datang. Dan untuk pertama kalinya Sing Sing sadar, dia harus bertindak dengan caranya sendiri. Karena khawatir dengan para sandera, Sing Sing tidak bisa tinggal diam. Dia langsung pergi ke kantor polisi. Bukan buat minta izin, tapi mengajak para junior ikut berperang. Dia kumpulkan para juniornya, polisi-polisi muda yang masih punya semangat, dengan satu tujuan, menyelamatkan para sandera. Sementara itu di sekolah, situasinya benar-benar kacau. Teriakan, kepanikan, dan ancaman ada di mana-mana. Tapi di tengah semua itu, masih ada satu orang yang bertahan. Dan dia adalah Paman Tat yang cosplay jadi Terminator. Dengan gaya tanpa takut, Terminator Tat Schwarzenegger melawan para teroris. Satu persatu dia lumpuhkan para teroris, dia amankan para sandera, membawa mereka keluar ke tempat yang lebih aman. Dan akhirnya, para sandera yang selamat bertemu dengan skuadnya Sing Sing. Naas, nasib sang Terminator tidak sekuat julukannya. Setelah berhasil menyelamatkan para sandera, ternyata masih ada teroris yang tersisa. Mereka mengejar tanpa henti, tanpa ragu, memburu Paman Tat. Sampai akhirnya, dia terpojok di ruang sempit, jalan buntu, dan tidak ada tempat lari. Dia angkat senjatanya siap melawan, tapi klik, tidak ada peluru. Amunisinya habis. Terminator ini benar-benar dalam masalah. Akhirnya dia menyerah pada teroris. Sing Sing dan skuad akhirnya masuk ke dalam sekolah, bukan sebagai murid tapi sebagai penyelamat. Mereka bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain, membuka pintu,
mengamankan situasi, dan menyelamatkan Sandra. Satu demi satu, Sandra dikeluarkan. Tapi, Paman Tat tidak ada jejak, tidak ada kabar, bahkan tidak ada tanda dia masih hidup. Sing Sing mulai gelisah, tapi dia tahu dia tidak boleh berhenti. Pencarian terus berlanjut. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah ruangan. Sunyi, tapi terasa berbeda. Dengan perlahan, dia membuka pintu. Dan di dalamnya, Paman Tat masih hidup, tapi disandra. Ditodong oleh teroris yang siap melakukan apa saja. Dan sekarang, semua bergantung pada Sing Sing. Melihat Paman Tat diancam akan ditembak, Sing Sing tidak punya pilihan. Dia pun menuruti permintaan si teroris meletakkan senjatanya. Perlahan dia mundur, mengikuti semua instruksi, sampai akhirnya dia disuruh berbalik badan, dan di momen itu, dor. Sing Sing ditembak, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Dia masih berdiri menangkap peluru itu. Perlahan, dia membuka tangannya. Si teroris langsung terdiam. Syok, bingung, takut, dan keheranan ajian apa yang dia punya. Di pantai dan gunung mana dia bertapa. Sing Sing dengan santainya membuka kepalan tangannya. Dan ternyata kosong. Ternyata dia cuma pura-pura menangkap peluru. Tapi itu sudah cukup membuat si teroris lengah. Dan di momen itu, Sing Sing langsung bergerak. Dengan satu tendangan dia menghantam senjata si teroris, senjata terpental, dan dor. Kali ini si teroris yang tumbang. Akhirnya, Paman Tat berhasil diselamatkan. Setelah semuanya mulai kondusif dan situasi kembali aman, Sing Sing akhirnya berkumpul dengan yang lainnya. Para sandera sudah selamat dan suasana mulai tenang. Mereka berbincang saling cerita tentang apa yang baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya, semua terasa lega. Tapi, ini belum benar-benar selesai. Tanpa ada yang sadar, dari dalam sebuah tandon air, muncul satu teroris. Masih hidup, masih bersenjata, dan langsung mengarah senjata ke mereka. Semua terjadi begitu cepat. Tidak ada waktu untuk bereaksi, tapi ada satu orang yang bergerak lebih dulu. Ibu Wang, pacarnya Paman Tat. Tanpa pikir panjang, tanpa ragu, dia langsung melumpuhkan si teroris. 邊個契弟催我上前邊？翻嚟慢慢同你講。唔該晒。你今次累死我啦，阿 Sir！ 我今次有冇？ Akhirnya, semua perjuangan itu tidak sia-sia. Setelah semua kekacauan, semua pengorbanan dan semua kebodohan yang dia lakukan, Sing Sing kembali. Dia resmi diangkat lagi sebagai anggota kepolisian. Bukan sebagai dewa tilang di pinggir jalan, tapi sebagai kepala instruktur. Jabatan yang dulu cuma ada di mimpinya. Dari yang tadinya diremehkan, dipecat, dan ditinggalkan, sekarang dia berdiri di atas. Sekarang karirnya sudah membaik, jabatan naik, nama kembali bersinar. Tapi tidak dengan kisah cintanya. Suatu hari, Sing Sing berniat menemui Miss Ho untuk memperbaiki semuanya. Tapi saat dia sampai, dia melihat sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Miss Ho sudah bersama orang lain. Sing Sing hanya bisa diam melihat kenyataan itu. 我大膽咗好多噶咯喎！我有話嚟追你咩？我嚟學插花啫嘛！呢條粉腸叫我長高。 Jadi itulah kisah Chow Sing Sing. Dari pahlawan, jadi polantas, jadi pengangguran, sampai akhirnya jadi pahlawan lagi. Terima kasih sudah menonton.